Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara belajar investasi saham dari nol. Yang pertama adalah carilah pengetahuan sebanyak-banyaknya. Ya, jika rekan-rekan memang benar-benar ingin menekuni saham sebagai alat atau instrumen investasi rekan-rekan sekalian, maka jangan ragu untuk belajar. Kalau mau masuk ke dunia saham, maka harus belajar dengan sungguh-sungguh. Dan saat ini, rekan-rekan bisa mendapatkan berbagai informasi terkait saham itu di mana saja. Ada banyak sekali sumber yang bisa kita akses gitu, dan kita bisa belajar dari siapa saja. Namun tetap harus diperhatikan kredibilitas sumber yang rekan-rekan jadikan acuan tersebut. Pada perjalanan belajar nanti, jangan pernah ragu untuk kemudian mendiskusikan dengan orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi khususnya ya, atau bukan pendidikan ekonomi tapi dia memang sudah lama terjun di dunia saham, seperti itu juga bisa. Ya, pengalaman dari para ahli dan mereka yang berpengalaman yang lainnya akan memberikan rekan-rekan gambaran tentang bagaimana investasi saham yang baik dan menguntungkan. Rekan-rekan sebaiknya menikmati saja, menikmati proses belajar rekan-rekan ya, jangan terburu-buru, jangan langsung bernafsu untuk kemudian mengejar keuntungan yang tinggi seperti itu. Tapi nikmati saja proses belajarnya, jangan terburu-buru, fokus dengan apa yang sedang dipelajari. Jika kemudian nanti rekan-rekan sudah memahami dasar dan tata cara berinvestasi saham yang efektif, maka rekan-rekan juga akan dengan mudah mendapatkan keuntungan. Itu nanti otomatis, jadi nikmati saja perjalanan belajarnya. Lalu tips yang kedua adalah tentukan saja tujuan investasi dan kenali kondisi keuangan Anda. Jadi seperti ketika kita ingin menuju ke suatu lokasi seperti itu ya, itu tentu kan selalu mesti ditentukan dulu tujuan rekan-rekan itu datang ke lokasi itu untuk apa, seperti itu. Nah, begitu juga dengan investasi ini, sebelum kita berinvestasi, kita tentukan dulu apa yang menjadi tujuan kita untuk berinvestasi. Tujuan ini akan berpengaruh kemudian pada nominal serta jangka waktu yang diinginkan. Dan ini kemudian membuat rekan-rekan termotivasi untuk berinvestasi dengan cara yang tepat. Dan satu hal lagi, penting juga bagi rekan-rekan untuk mengenali kondisi keuangan. Jangan sampai memaksakan keinginan untuk berinvestasi sedangkan kondisi keuangan rekan-rekan tidak mendukung. Jadi investasilah menggunakan uang yang memang sudah rekan-rekan miliki. Ya, kami tidak menyarankan untuk berinvestasi dengan uang pinjaman. Hal ketiga yang perlu rekan-rekan perhatikan adalah bahwa nominal yang kecil bukan masalah ya. Jadi jangan tergesa-gesa untuk kemudian berinvestasi dengan nominal yang besar, langsung tanam saham besar gitu, jangan. Jadi mulailah berinvestasi dengan nominal yang kecil dulu, lalu perlahan-lahan bertambah besar. Jadi seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan kepercayaan diri serta pengalaman rekan-rekan dalam berinvestasi, maka rekan-rekan nanti juga akan semakin yakin untuk berinvestasi saham dengan nominal yang lebih besar ketika sudah menemukan sistem investasi yang baik. Lalu hal yang keempat yang perlu rekan-rekan pahami adalah tentang resiko dan keuntungan. Jadi jika rekan-rekan ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi, ya, konsekuensinya adalah rekan-rekan juga harus membeli saham dengan resiko yang tinggi. Jika rekan-rekan tidak percaya diri untuk mengambil saham dengan resiko yang tinggi, maka pilihlah saham perusahaan yang memiliki track record baik dan dikenal masyarakat luas. Lalu tips yang kelima adalah investasikan dana di perusahaan yang tepat. Ya, jangan tergiur dengan nominal murah yang ada pada saham itu ya. Perhatikan baik-baik perusahaan yang rekan-rekan pilih sahamnya. Pastikan perusahaan tersebut berjalan dengan lancar, ya, mempunyai sistem kerja yang terstruktur dan dikelola dengan baik. Bagaimana laporan keuangannya seperti itu. Sehingga dengan begitu, operasional perusahaan ini harus bisa dipastikan bahwa itu berjalan dengan lancar. Perusahaan dengan manajemen dan pengelolaan yang baik oleh orang-orang yang ahli di bidangnya memiliki kecenderungan untuk berkembang dengan baik seiring dengan perkembangan prospeknya. Sebaliknya, perusahaan yang tidak memperhatikan perkembangan perusahaannya akan ditinggalkan oleh para calon investor. Dan tips berikutnya yang nomor 6 adalah bagaimana rekan-rekan harus bisa mengelola ekspektasi dengan pemikiran yang realistis. Ya, rekan-rekan harus sadar bahwa ketika rekan-rekan sedang melakukan investasi yang tentu membutuhkan waktu untuk mendapatkan keuntungan itu, rekan-rekan harus bersabar, ya. Rekan-rekan harus memahami bahwa investasi itu membutuhkan waktu. Dan rekan-rekan harus pahami juga bahwa rekan-rekan sebaiknya jangan berekspektasi akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat, ya. Pola pikir seperti itu akan membahayakan rekan-rekan dan membuat rekan-rekan itu tidak cerdas dalam berinvestasi. Dan tidak kalah penting adalah memiliki pemahaman bahwa keuntungan yang rekan-rekan dan orang lain dapatkan akan berbeda. Ya, jangan berasumsi bahwa rekan-rekan kita bisa mendapatkan keuntungan yang sama dengan orang lain yang mungkin berinvestasi dalam saham beberapa tahun terakhir ini dan mungkin telah memperoleh keahlian yang luar biasa. Jadi,
Jangan membandingkan kita dengan orang lain, intinya itu. Dan tips yang nomor 7 adalah bahwa rekan-rekan harus bisa mengatur emosi kita ketika sedang berinvestasi. Ya, dapat dipahami bahwa ada kecenderungan pada mereka yang berinvestasi untuk merasa segera mendapatkan keuntungan, ingin segera mendapatkan keuntungan. Belum lagi nanti ada faktor internal dan eksternal yang juga mempengaruhi pengambilan keputusan. Tapi jangan pernah ya mengambil keputusan berdasarkan emosi. Ketika emosi itu tidak boleh mengambil keputusan, karena itu bisa berbahaya bagi portofolio rekan-rekan sekalian. Dan terkait dengan emosi ini, kesenangan rekan-rekan pada suatu perusahaan tidak baik bagi investasi saham rekan-rekan sekalian. Ya, kami ulangi, kesenangan rekan-rekan sekalian itu pada suatu perusahaan tertentu itu tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut akan berdampak baik bagi investasi saham rekan-rekan. Jika tidak menguntungkan dan tidak berpotensi untuk masa depan yang baik, mungkin perusahaan itu tidak menjadi pilihan rekan-rekan untuk berinvestasi. Maka, tinggalkan saja. Saya rasa cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.